Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya, nikmatnya kepada kita, dan insya Allah nikmat, rahmat, kemudahan, kelapangan yang Allah berikan kepada kita ini senantiasa istiqomah ada pada diri kita hingga kita bertemu dengan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Masjid Sulaiman Arif Abdillah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada Selasa pagi ini Allah pertemukan kita kembali dalam rangka belajar bersama. Belajar bersama, ngaji bareng berkenaan dengan kitab Sahih Bukhari Muslim. Melanjutkan pembelajaran bersama kita yang telah lalu. Dan insya Allah kita masih dalam bab bersuci. Kemarin wudhu, wudhu insya Allah sampun paham, bisa diulang lagi di videonya yang telah lalu. Jadi basuh tangan sampai nomor ini pergelangan ugel-ugel ini 3 kali, kiri kanan dihitung 1, kemudian diulang lagi kiri kanan 2, diulang lagi kiri kanan 3. Basuh tangan sampai pergelangan tangan 3 kali, kemudian kumur, kemudian airnya disedot ke hidung, kemudian dikeluarkan, itu juga diulang 3 kali. Sak sampune kumur raup atau cuci muka. Cuci muka itu juga 3 kali. Cuci muka niki dilebihkan nggih. Jadi mboten ngarep tok niki mboten. Ya diluwehne nang samping mriki titik. Itu sebanyak 3 kali. Kemudian setelah cuci muka membasuh tangan sampai siku. Niku kanan 3 kali, kemudian kiri 3 kali. Setelah itu mengusap kepala, niku dari dahi mriki tarik ke belakang, kemudian ke depan, kemudian dilanjutkan dengan membasuh telinga. Itu cukup sekali. Kemudian setelah itu terakhir yaitu membasuh kaki sampai pergelangan kaki dilebihkan sedikit, sampai mata kaki dilebihkan sedikit. Kanan 3 kali, kemudian kiri 3 kali. Ngoten niku insyaallah mudah. Insyaallah kalau sudah terbiasa nggih mboten usah mikir pun mlaku dhewe. Tangi turu ngoten kalih merem pun mlampah piyambak. Insyaallah nggih lek pun terbiasa ngoten. Kita lanjutkan dengan hadis berikutnya. Nggih, monggo Mas, badhe salat. Nggih, mlebet mawon, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang dari kamu menggunakan batu untuk menyucikan najis, atau beristinja, hendaklah dia menyucikannya secara jumlah ganjil. Dan apabila dia berwudu, hendaklah dia memasukkan air ke dalam hidungnya, kemudian dia menghembuskan air itu keluar. Kapunten niki rada alon-alon wonten salat. Terus beristinja niku napa lek basane mriki napa? Cebok nggih. Niku nggih mungkin kalau di
Timur Tengah atau di Arab itu kan toyo susah nggih. Toyo susah mboten kados teng Jawa mriki. Terus terkadang itu ndak ada air terus badhe cebok niku damel batu, pakai batu. Maka jumlahnya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan jumlahnya itu ganjil. Jadi ceboknya pakai batu dengan jumlah ganjil. Kemudian ini berkenaan dengan wudhu ya pada bagian memasukkan air ke dalam hidung, nyedot toyo teng hidung, disedot kemudian dihembuskan atau dikeluarkan lagi. Nah, niki di sini diperintahkan intinya agar pada saat melakukan itu bersungguh-sungguh. Jadi benar-benar dirasakan pada waktu disedot niku napa niku di hidung niki teng dhuwur niki rasane pun basah, pun teles kalih. Jadi toyo niku rasanya wis munggah. Jadi benar-benar bersungguh-sungguh dirasakan bahwasanya air itu memang benar-benar sudah masuk ke hidung. Berikutnya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila seseorang dari kamu bangkit dari tidur, tangi turu, maka hendaklah dia memasukkan air ke dalam hidung dan menghembusnya keluar sebanyak 3 kali. Karena sesungguhnya syaitan tidur dalam rongga hidungnya ketika dia tidur. Nah, ini salah satu manfaatnya. Kenapa kok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan kita menghirup air ke hidung? Karena pada saat kita tidur nih, tanpa kita ketahui, kan bukan ngerti nih, ngerti malah bahaya. Nah, ison delok malah bahaya. Kok ison delok bangsa jin atau syaitan itu malah bahaya. Jadi syaitan dari bangsa jin itu pada saat kita tidur, dia juga ada yang menyelinap tidur teng irungnya awake dhewe. Jadi tidur nang jero irung. Lah sing irunge pas umbelen mungkin yang mboten kurun. Setannya kena umbel. Tapi intinya ya pada saat kita tidur, syaitan itu juga ikut tidur di sebagiannya di rongga hidung kita. Maka pada saat kita memasukkan air ke dalam hidung dengan sungguh-sungguh, kemudian kita hembuskan lagi, maka insya Allah setannya itu tergelincir, ikut keluar dari hidung kita. Jangankan kok teng hidung nih, jadi syaitan dari bangsa jin itu bisa masuk ke pembuluh darah manusia. Jadi mengalir ngoten mriki sampai ke otak karena pembuluh darah niku nggih teng pundi-pundi nggih sak sekujur tubuh niki. Jadi niku salah satu napa nggih ke kehebatan bangsa jin, syaitan dari bangsa jin itu bisa masuk ke pembuluh darah manusia. Makanya lek wonten tiyang napa niku dadi. Nah niku masuk ke pembuluh darah. Setannya itu dari bangsa jin masuk ke pembuluh darah sehingga dia bisa mengendalikan seluruh tubuh manusia ini. Bahkan pembuluh darah itu juga ada yang arahnya atau alurnya ke otak kita. Nah, kalau sudah jin itu masuk ke pembuluh darah ya, kemudian niatnya sudah jahat. Nah, nggih ngoten niku menungsone dadi mboten eling ya. Bahasa kerennya kesetanan. Nah, niku harus diwaspadai. Berikutnya diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu katanya suatu hari kami pulang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah menuju ke Madinah. Di pertengahan jalan, apabila kami tiba di suatu tempat yang mempunyai air, kami dapati sekelompok manusia dalam keadaan tergesa-gesa mengambil wudhu karena waktu asar hampir berakhir. Apabila kami menghampiri mereka, kami dapati tumit-tumit mereka kering, tidak dibasahi air. Jadi niki wudhu, tapi bagian tumit kaki niku napa niku mboten terbasuh. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, celakalah tumit-tumit yang tidak basah itu dengan ancaman api neraka. Sempurnakanlah wudhu kamu dengan baik.
Jadi biasanya nih kalau kita itu wudhu ya, kemudian tergesa-gesa, kesusu nih. Bagian kaki, bagian tumit niku kelalen, boten basah. Jadi yang diusuk-usuk dhuwure tok gitu. Ternyata bagian tumitnya belum kena air. Padahal itu seharusnya kena kena air. Ya, bahkan di sini ya Rasulullah mengancam dengan api neraka. Jadi tumit-tumit yang pada saat kita wudhu kok tidak dibasuh, tidak napa niku boten teles tumitnya nggih. Itu diancam dengan api neraka. Nggih meskipun namung tumite tok, nah, tapi lek panas kan nggih tekan dhuwur kok panas nggih. Nah, meskipun saja sing neraka ming walah Mas mau ming tumite tok kan kan sirai kan boten lah, tapi kok panasnya kan gitu tekan dhuwur. Nah niku nggih. Jadi intinya kalau kita berwudu itu disempurnakan, jangan tergesa-gesa. Bagian-bagian yang harus dibasahi itu benar-benar kita pastikan basah, benar-benar kita pastikan kena air, tersapu oleh air, sehingga wudhu kita sempurna. Berikutnya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah melihat seorang lelaki tidak membasuh kedua tumitnya ketika mengambil wudhu. Maka Nabi pun bersabda, celakalah bagi tumit-tumit yang tidak basah sewaktu berwudhu dengan siksaan api neraka. Sami nggih, terus niku mau tumit yang tidak basah diancam dengan api neraka. Berikutnya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu merupakan orang yang wajahnya bercahaya, tangan dan kakinya pada hari kiamat ya, karena kamu telah menyempurnakan wudhu dengan baik. Maka siapa di antara kamu yang mampu melebihkan ya, basuhan pada muka, tangan dan kakinya, hendaklah dia berbuat demikian. Jadi ini perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, bahwasanya pada saat membasuh muka itu ya dilebihkan, nah, muka ya dilebihkan ke samping sini sampai nah niki sampai napa niki namine dagu napa niki ya sampai niki tangan nggih ngoten dilebihkan siku lebih sedikit, kaki nggih ngoten, mata kaki diunggahne sedikit, jadi dilebih-lebihkan karena nanti pada saat hari kiamat nih wajah, tangan, kaki yang setiap hari itu terkena air wudhu itu akan bercahaya. Itu merupakan tanda dari umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tandanya adalah bahwasanya bekas-bekas wudhu yang pernah kita lakukan telah akan bercahaya. Berikutnya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah pergi ke kawasan perkuburan, lalu tengkuburan, lalu bersabda, aku sangat gembira sekiranya kita dapat melihat saudara-saudara kita. Para sahabat bertanya, tidakkah kami semua saudara-saudara kamu wahai Rasulullah? Nabi menjawab dengan bersabda, kamu semua adalah sahabatku. Saudara-saudara kita ialah mereka yang belum terlahir. Jadi di zaman yang dimaksud saudara-saudara Rasulullah SAW ya, itu adalah insya Allah termasuk kita ini. Jadi di zaman Rasulullah buatan pernah ketemu kita, tapi sesama Muslim. Jadi yang pada waktu Rasulullah masih sugeng itu belum terlahir, itu saudara-saudara kaum muslimin. Sahabat bertanya lagi, bagaimana kamu dapat mengenali mereka yang belum lagi wujud ya dari kalangan umatmu wahai Rasulullah? Nabi menjawab dengan bersabda, apakah pendapat kamu sekiranya seorang lelaki mempunyai seekor kuda yang berbulu putih ya di dahi serta di kakinya, dan kuda itu berada di tengah-tengah sekelompok kuda yang hitam legam, apakah dia akan mengenali kudanya itu? Para sahabat menjawab, sudah tentu wahai Rasulullah. Nabi bersabda lagi, maka mereka datang ya, para saudara-saudara kaum muslimin ini datang dalam keadaan muka dan kaki mereka bercahaya karena bekas wudhu. Aku mendahului mereka ke telaga. Jadi Rasulullah itu ke
kelak memiliki sebuah telaga namanya telaga Al-Kautsar ya. Ini yang disediakan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingatlah, ada golongan lelaki yang dihalangi datang ke telagaku, seolah-olah menghalau unta-unta sesat. Aku memanggil mereka, kemarilah kamu semua. Maka diberitahu bahwasanya mereka telah menukar ajaranmu setelah kamu wafat. Maka aku bersabda, pergilah jauh-jauh dari sini. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi di hari kiamat kelak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menunggu umatnya di sebuah telaga namanya telaga Al-Kautsar yang memang disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya. Ya, ini nanti ada umat Rasulullah di sini tadi digambarkan seorang lelaki yang sakjane Rasulullah kenal, niku umate bahasanya ngoten nggih. Dipanggil-panggil oleh Rasulullah. Reneo. Tapi lelaki ini terhalang, tidak bisa mendekat, tidak bisa sampai ke telaga. Ya, ini penyebabnya adalah mereka telah menukar ajaranmu setelah kamu wafat. Artinya nopo? Menukar ajaranmu artinya mengada-adakan ajaran baru. Mengada-adakan ajaran baru yang tidak dicontohkan ya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya salah satunya mengagung-agungkan kuburan, nah, seperti itu, atau memohon melakukan ritual di pekuburan dan lain-lain sebagainya, ajaran-ajaran atau ibadah-ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah mengenali dari bekas wudhunya. Orang ini juga artinya sewaktu di dunia juga pernah wudhu, sehingga wajahnya, tangannya, kakinya juga berpendar. Sehingga Rasulullah tahu itu umatku. Tetapi ketika dipanggil kok tidak iso teko, terhalang. Karena penyebabnya adalah mengada-adakan ajaran yang selain dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam kita berislam, di dalam kita beribadah, di dalam kita melakukan ritual-ritual di dalam agama ini, itu seyogyanya seorang muslim harus berhati-hati. Berhati-hati. Kita benar-benar harus berpedoman. Kita harus benar-benar mengambil contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Loh, kita kan tidak hidup di zaman Rasulullah. Pripun lek anu niku. Lek napa niku namine lek mengambil contoh pripun. Tentunya ajaran Islam ini Allah yang langsung menjaga. Jadi dari Al-Qur'an insya Allah keasliannya sudah terjaga. Banyak sekali sekarang ini para penghafal Al-Qur'an sehingga eneng sing dirubah titik ngene wis ketahuan. Kemudian hadis-hadis yang sahih itu juga banyak, dan hadis itu juga banyak sekali para penghafalnya. Para penghafal hadis itu juga banyak, sehingga ketahuan kalau hadisnya lemah, ketahuan, apalagi kalau hadisnya palsu, ketahuan. Dan insya Allah kita mengamalkan hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang benar, itu jumlahnya nggih wadah sangat. Wah wis mboten kempet pokoknya. Wis mboten mungkin mampu nggih. Saking kathah dari hadis-hadis yang sahih, yaitu kebiasaan Rasulullah dari beliau bangun tidur hingga beliau tidur kembali itu sangat banyak yang bisa kita amalkan, dan tentunya kita tidak akan mampu. Maka amalan-amalan yang kita lakukan ya itu kita ambil dari Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih yang insya Allah akan mengantarkan kita ya ke telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena kalau mengadakan ajaran baru niki gini wow, Islam tapi diancam. Berikutnya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sekiranya arahanku tidak akan menyusahkan orang mukmin. Pada hadis Zuhair ke atas umatku, niscaya aku akan memerintahkan mereka bersiwak atau menggosok gigi setiap kali hendak mendirikan sholat. Jadi
Di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bahasanya menyarankan sebelum kita masuk sholat itu kalau bisa membersihkan mulut, membersihkan gigi. Tetapi hukumnya bukan wajib nih. Karena Rasulullah tahu bahwasanya bersiwak atau membersihkan mulut gigi niku merepotkan. Misalnya adzan kayak dadak membersihkan gigi, kok kene wis sholatnya wis bar. Jadi ini bukan wajib. Kalau sempat itu sebaiknya dibersihkan dahulu. Lek mboten nggih cukup berwudu, disempurnakan wudunya insya Allah sampun sah. Berikutnya diriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu anhuma katanya, aku telah masuk ya berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu ujung siwak masih berada di ujung lidah Nabi. Di Nabi ya Shallallahu Alaihi Wasallam ini rajin bersiwak. Bahkan ketika sahabat ini ya Abu Musa ini datang ke rumah Nabi, beliau mendapati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bersiwak. Artinya nopo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sangat peduli, ya, sangat menjaga keadaan mulutnya ini supaya nopo ababe ben enak. Nah, mungkin sholat ngoten kayak sholat dolin amin breyeng ngoten kan wah opo iki kan ngoten iki. Mboten anu napa niku lek ndak berbau kan nyaman. Jadi ini merupakan kebiasaan Rasulullah dan dianjurkan untuk umatnya agar senantiasa menjaga kebersihan dari mulut, dari gigi. Berikutnya diriwayatkan dari Hudzaifah radhiyallahu anhu katanya, apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangun pada malam hari untuk menunaikan sholat tahajud, maka menggosok gigi dengan siwak. Jadi sebelum sholat malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niku membersihkan mulut dulu, membersihkan gigi dulu. Dan apa? Lek enten malaikat lewat, boten mampu. Jadi intinya gini, wow, kebersihan mulut, ya, kebersihan gigi niku sangat dijaga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan pada istrinya, pada istri beliau sendiri nih, niku beliau sangat menjaga. Jadi lek kula ngoten paling ya kuali karo bojone mampu ra apa-apa. Iki Rasulullah mboten. Rasulullah malah istrinya itu malah diistimewakan, dijaga. Jangan sampai seorang istri itu mencium bau yang tidak enak dari mulut kita atau dari diri kita. Niku Rasulullah nggih. Lek panjenengan nggih ngoten napa mboten? Wallahu a'lam. Berikutnya setunggal malih diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, fitrah, ya, fitrah itu ada 5. Fitrah di sini adalah yang dimaksud dengan fitrah itu sesuatu yang ada atau sesuatu yang seharusnya ada pada diri manusia. Niku ada 5. Atau mungkin juga diriwayatkan ada 5 perkara yang dikategorikan sebagai sifat dasar. Jadi fitrah niku sifat dasar. Sifat dasar sesuatu yang ada atau yang seharusnya ada pada diri manusia. Yaitu yang pertama niku berkhitan. Berkhitan ini adalah merupakan fitrah manusia. Yang kedua, mencukur bulu kemaluan. Mencukur bulu kemaluan ini merupakan fitrah. Memotong kuku niki merupakan fitrah. Mencabut bulu ketiak. Dan yang kelima adalah menggunting kumis. Bagi laki-laki ini menggunting kumis atau mungkin perempuan yang ada sebagian perempuan juga yang ada kumisnya ini digunting. Kenapa kok demikian? Ini semua adalah intinya agar kita itu terjaga dari napa nggih? Nggih bau-bauan niku nggih. Kalau misalnya mencukur bulu kemaluan, mencukur bulu ketiak, niku lek boten dicukur kan nggih bau badan nggih. Nah, lek boten dicukur kan nggih gampang bau badan. Makanya fitrahnya atau sifat dasarnya yang ada pada kita itu dicukur. Bahkan kalau bulu napa niku? Bulu ketiak nggih niku dicabut. Lek bulu ketiak niki dipun cabut. Sakit mboten ngene.
sakit nggih. Tapi insya Allah berpahala, berpahala. Tapi lek zaman sakniki wonten obate nika nggih. Sing kados gosok nika dioserne, kemudian ditempleki kertas, ditarik krek wonten, wah langsung udel kabeh. Insya Allah pun langkung skecok. Lek zaman Rasulullah dicabut lawaran, kalau tangan disebutnya wonten niku nggih. Waduh, waduh. Tapi itu merupakan fitrah. Sekali lagi itu merupakan fitrah yang mana dengan kita melakukan fitrah ya itu insya Allah salah satunya adalah kita akan terjaga dari bau badan sehingga badan kita ini segar, tidak berbau dan juga memberi kenyamanan kepada sekitar, terutama pada waktu kita melakukan ibadah bersama. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah sedikit yang bisa kita pelajari bersama pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أضفيت على الحسن العبقى